Dalam kitab Al-Fitan wa Arsyad Asy'ah bab Qisas Al-Jassasah yang disarikan dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2942, Fatimah ibnu Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan setelah menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah SAW naik mimbar dan menyuruh untuk para sahabat yang ikut sholat berjamaah agar tidak meninggalkan tempat. Beliau, Nabi Muhammad SAW, ingin menyampaikan sebuah pesan penting tentang peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat, yakni Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa dengan Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Kemudian, sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk agama Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Mendapat kabar tersebut, beliau lantas mengumpulkan dan ingin menyampaikannya kepada para sahabat yang lainnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah, pada suatu ketika Tamim Ad-Dari menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Judam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan, sampai pada akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau tersebut dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubur dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada makhluk yang berbentuk seperti hewan tersebut. Dan anehnya, hewan itu bisa menjawab dan mengaku bernama Al-Jassasah dan menyuruh rombongan Tamim Ad-Dari untuk menemui seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja yang katanya sangat ingin mengetahui kabar di dunia luar pulau tersebut. Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, mereka menjadi takut. Mereka mengira hewan tersebut adalah setan. Namun meski demikian, rasa penasaran membuat mereka memberanikan diri untuk pergi menuju gereja yang ditujukan oleh hewan Al-Jassasah tadi. Begitu sampai, ternyata benar, di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah mereka lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya ditelungkupkan pada tengkuknya, dan dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan rantai besi. Setelah di hadapan laki-laki tersebut, Tamim menceritakan kejadian yang dialami dirinya bersama kawan-kawannya yang terombang-ambing di lautan, yang kemudian terdampar di pulau itu. Kemudian bertemu dengan sesosok hewan yang berbulu lebat yang menyuruhnya untuk menemui si laki-laki raksasa tersebut. Laki-laki raksasa tersebut kemudian mengaku sebagai Al-Masih Ad-Dajjal dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tamim dan kawan-kawannya tentang kebun kurma Baisan apakah masih berbuah, danau atau bariyah apakah masih ada airnya, sumur Zughar apakah juga masih ada airnya yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk kebutuhan sehari-hari dan bercocok tanam, dan terakhir tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Setelah dijawab oleh rombongan Tamim bahwa kebun kurma Baisan masih berbuah, danau atau bariyah masih banyak airnya, dan air sumur Zughar yang airnya masih banyak dan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, nampak kekecewaan dari laki-laki yang mengaku Al-Masih Ad-Dajjal tersebut. Ia mengatakan bahwa ia akan segera bebas dari belenggu rantai dan kurungannya di pulau tersebut jika kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah, danau atau bariyah sudah kering airnya, dan jika sumur Zughar sudah tidak bisa dimanfaatkan airnya karena sudah tidak mengalir. Lalu Al-Masih Ad-Dajjal menanyakan pertanyaan lainnya tentang kejadian Nabi orang-orang Arab yang lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah dan diperangi oleh kaumnya sendiri. Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang Nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab yang diperangi oleh kaumnya sendiri, namun sangat ditaati oleh pengikutnya. Lalu Al-Masih Ad-Dajjal kemudian mengatakan, Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka mentaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali aku akan singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Di akhir kisahnya, perawi hadis ini, yakni Fatimah binti Qais menambahkan, sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah SAW bersabda, ini baik, ini baik, ini baik. Bukankah aku telah menyampaikan hal ini kepada kalian? Sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini.
Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Mekah dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Sam atau Laut Zaman. Ia datang dari arah timur, dari timur. Beliau mengatakan demikian sambil memberikan isyarat ke arah timur.